Sosok Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus alias Jampitsus Febri Ardiansyah menjadi sorotan setelah rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat diduga digeledah polisi. Dalam penggeledahan Rabu 8 Juli ditemukan emas 74 kg yang disembunyikan di brankas yang tertutup tembok. Dugaan pemilik rumah itu milik Febri Ardiansyah menguat usai video penggeledahan viral di media sosial. Pasalnya terdapat foto keluarga di ruang tengah rumah yang berisi wajah Febri bersama keluarganya. Hingga kini pihak Febri dan Kejaksaan Agung RI pun belum buka suara terkait dengan penggeledahan tersebut. Namun apabila benar emas itu milik Febri, maka artinya pejabat negara itu tidak melaporkan hartanya dengan benar. Sebab dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN, Febri mengaku hanya memiliki harta 18,2 miliar rupiah, sementara harga 74 kg emas senilai 191 miliar rupiah. Lalu bagaimana rekam jejak Febri Ardiansyah di Kejaksaan Agung RI? Dimuat situs Kejaksaan Agung RI, Febri Ardiansyah dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus alias Jampitsus Kejaksaan Agung pada 6 Januari 2022. Pria kelahiran 19 Februari 1968 itu menghabiskan masa kecilnya di Jambi. Bahkan ia menamatkan pendidikan SD hingga perguruan tinggi di Jambi. Sebelum dilantik jadi Jampitsus, Febri baru 5 bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi alias Kajati DKI Jakarta pada 29 Juli 2021. Sebelum menjadi Kajati DKI Jakarta, ia menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Debut Febri sebagai jaksa dimulai di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1996. Jabatan terakhirnya di Kejari Sungai Penuh adalah sebagai Kasih Intelijen. Febri kemudian berpindah-pindah tugas. Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspitsus Kejati, Jawa Timur, Wakajati, Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati NTT. Saat menjadi Dirdik Jampitsus, Febri pernah menangani sejumlah kasus besar. 3 diantaranya adalah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus korupsi PT Asabri, dan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara alias BTN. Dalam kasus korupsi asuransi Jiwasraya, sebanyak 6 orang dijebloskan ke penjara. Di antaranya Direktur Utama Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. Kemudian Direktur PT Maksima Integra, Joko Hartono Tirto, Komisaris Utama PT Trada Alamindra, Heru Hidayat, dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Beni Cokro Saputro. Dalam kasus Jiwasraya, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK mencatat kerugian yang dialami Jiwasraya sebesar 16,8 triliun rupiah. Dalam kasus korupsi Asabri, Kejagung juga menjebloskan 9 orang, diantaranya mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal Purnawirawan Adam Erdamiri, Letnan Jenderal Purnawirawan Sony Wijaya, Heru Hidayat, Beni Cokro Saputro, dan Beni Cokro. Kemudian ex-Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W. Siregar, Lukman Purnomo Sidi Hari Setiono, dan Jimmy Sutopo. Dalam kasus tersebut, BPK mencatat kerugian negara mencapai 22,78 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara alias BTN, sebanyak 5 orang tersangka juga mendekam di penjara, diantaranya Gofir Effendi, Yunan Anwar, Hamariono, dan Widi Kusuma Putranto. Jangan lupa subscribe ya.